Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Tak Terkalahkan. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan kedatangan Tangsuk yang menyelamatkan Taeyong saat sang iblis Venom ingin mengakhiri hidupnya. Lalu Tangsuk dengan cepat melancarkan serangannya dengan menargetkan langsung wajah Venom. Serangan itu membuat tubuh besarnya terlempar hingga menabrak dinding di sana. Tangsuk sudah lolos dari kematian dan sekarang dia datang untuk membalaskan dendamnya. Para murid yang melihat itu sangat senang disebabkan mereka telah menduga jika Tangsuk telah mati dalam pertarungannya melawan Venom. Lalu Taeyong merasa beruntung karena Tangsuk datang di waktu yang telah disebabkan musuh hampir saja menghabisinya. Sementara itu sang iblis Venom terus mengamuk dengan aura yang menakutkan. Kemudian Tangsuk mengingat dengan jelas dan yakin siapa monster di belakangnya dan kenapa dia sangat kuat. Walau dirinya termasuk dalam jajaran 10 master puncak di dunia, tetapi mengalahkan Venom seorang diri terlalu berlebihan dan Taeyong juga tidak dalam keadaan baik-baik saja dengan racun yang mengenainya. Meski mereka terdesak, tapi Tangsuk mengungkapkan jika Taeyong mampu menahan Venom dalam 5 teknik, maka mereka berdua memiliki kesempatan untuk menang. Hanya saja Taeyong agak ragu karena dia bisa mati sebelum 5 teknik tersebut. Sambil tertawa Tangsuk menyebut jika Taeyong selama ini memiliki keberuntungan yang baik untuk bertahan hidup dan mungkin saja murid kesayangannya akan datang menolongnya. Dikarenakan tak ada pilihan lain dan hanya Tangsuk yang memiliki teknik pamungkas, maka Taeyong akan mempertaruhkan hidupnya sekali lagi. Amukan Venom yang sangat kuat bahkan membuat gua ini seakan ingin runtuh. Dia benar-benar menunjukkan sosok yang sudah tercemar akan ki iblis hingga kehilangan sisi manusianya. Lalu hal mengejutkan lainnya terjadi di mana tubuh Venom mulai bermutasi ke bentuk yang lain. Tubuhnya makin membesar dengan otot yang menguat secara maksimal ditambah kuku raksasa yang sudah seperti pedang. Semua orang terkejut melihat perubahan itu, bahkan Gunryo sendiri, padahal Venom adalah pelayannya. Bagi para generasi muda hal ini adalah sesuatu yang tak pernah mereka saksikan di dunia bela diri, dan untuk pertama kalinya mereka bahkan tercekik oleh aura yang menakutkan. Dengan wujud baru ini, maka Venom akan menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Tanpa pikir panjang lagi, sang Venom segera melesat maju dengan kecepatan yang tinggi hingga menghancurkan area yang dilewatinya. Taeyong yang berada di garis depan bersiap karena hanya dirinya lah yang bisa menahan monster itu, dan jika dibiarkan begitu saja maka para murid generasi baru pastinya akan dihabisi. Adu tinju yang hebat pun terjadi dan perbedaan ukuran kedua tinju mereka sangatlah berbeda, padahal tinju milik Taeyong sudah tergolong besar untuk manusia normal. Taeyong harus mengerahkan segalanya dan dia tidak boleh mundur apapun yang terjadi. Yang benar saja kekuatan sang iblis Venom terlalu kuat hingga tangan Taeyong dikalahkan dalam adu tinju dan patah. Hal ini memberikan rasa sakit yang luar biasa pada Taeyong disebabkan tulangnya telah remuk. Lalu Taeyong menggunakan tangan satunya untuk memberikan serangan selanjutnya kepada lawannya. Akan tetapi sang iblis Venom mengatasinya dengan sangat baik hingga mencengkeram tangannya. Cengkeraman tangan itu sangat kuat hingga Taeyong kembali merasakan rasa sakit yang hebat. Walau kedua tangannya telah dibuat tak berdaya, tetapi Taeyong tidak kehilangan akal, dan sekarang dia mencoba peruntungannya melalui tendangan miliknya.
Hanya saja serangan itu terlalu sederhana, sehingga terlihat dengan jelas oleh sang iblis Venom. Lalu hal mengejutkan lainnya terjadi di mana tubuh Venom menumbuhkan tameng alami pada bahunya dengan sebuah duri. Tendangan yang dilancarkan oleh Taeyong mengenai tameng tersebut hingga luka tak terhindarkan lagi. Taeyong benar-benar dihajar habis-habisan dan dia tak dapat melakukan pertarungan ini lebih lama lagi disebabkan perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Tak sampai di situ saja sang iblis Venom mulai menggerakkan kakinya mengincar tubuh bagian bawah Taeyong. Venom segera memanfaatkan kuku tajam di kakinya untuk menyayat Taeyong dan meskipun dia berusaha mundur tapi serangan itu tetap mengenainya. Jika dia terlambat sedikit saja maka Taeyong pastinya sudah kehilangan salah satu dari kakinya. Para murid generasi muda tak dapat berbuat apapun selain menyaksikan pertarungan mengerikan karena hal ini sudah di luar kemampuan mereka. Taeyong pun berhasil ditumbangkan dan di situasi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuknya. Kemudian sang iblis Venom mendekatinya dengan cakar raksasa miliknya yang kapan saja bisa mengoyak tubuhnya. Dengan ini maka Venom akan mengakhirinya sekaligus memberikan contoh kepada yang lainnya akibat dari melawannya. Namun Taeyong belum kehabisan akal karena tak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang ini. Dia pun berusaha bangkit dengan sekuat tenaga untuk memberi pelajaran kepada musuhnya. Dengan jarak seperti ini dan melemahnya kewaspadaan Venom, maka serangannya pasti berhasil. Yang benar saja Taeyong memberikan serangan sundulan kepala kepadanya. Dahi manusia merupakan salah satu letak tulang paling padat hingga serangan ini memberikan kerusakan yang cukup hebat. Meski begitu serangan itu hanya bisa menunda waktu sementara sebelum Venom kembali datang. Lalu Tangsuk berada di belakangnya sambil mencengkram kepalanya demi melancarkan serangannya yang sudah sejak awal dipersiapkannya. Kini serangan terkuat Tangsuk sebagai sang penguasa racun telah selesai dan ini adalah racun paling mematikan di dunia. Sambil tertawa Tangsuk menyebut pertemuan ini membuatnya bernostalgia pada makhluk yang dijuluki iblis racun dari masa lalu. Julukan itu membuat semua terkejut karena hanya ada satu yang memiliki nama sebagai sang racun iblis. Dalam jarak ini, maka Tangsuk yakin sang iblis racun takkan bisa selamat dari serangan terkuatnya. Walau Venom berusaha melindungi kepalanya dengan menumbuhkan tameng alami di kepalanya, tapi hal itu dapat dihancurkan. Dia pun terkena langsung serangan Tangsuk yang sangat mematikan dan teriakan Venom mengguncangkan tempat ini. Racun itu bahkan membuatnya bertekuk lutut menunjukkan jika tubuh hebatnya pun tak bisa bertahan lagi. Di sisi lain Gunreo yang khawatir mencoba untuk menolong Venom, tapi bawahannya tak ingin membiarkannya karena hal itu sangatlah berbahaya. Venom mengetahui jika serangan ini adalah milik master racun dari salah satu master puncak saat dunia murim kacau. Walau dia sudah menyadari siapa lawannya, tapi hal tersebut sudah terlambat dan dia pun ditumbangkan. Di sisi lain Jeyan tak menyangka jika master dari Sekte Iblis telah dikalahkan padahal dia adalah senjata utama mereka. Gelombang pertarungan telah berubah dan dia harus segera keluar dari tempat ini sebelum terlambat. Hanya saja saat ingin melakukannya tiba-tiba saja dia melihat Kang Seon telah tiba. Dia pun segera bersembunyi karena seorang monster telah terlihat olehnya. Lalu dia mendekati Taeyong sambil menanyakan apakah semuanya sudah selesai. Taeyong tersenyum dan mengatakan jika semuanya berjalan lancar, tapi di mana Aran karena dia tak melihatnya.
Tanpa basa-basi Kang Seon menjawab jika dia sedang menyerap esensi dari kristal es dan hal itu membuat Taeyong terkejut karena seseorang harusnya menjaga Aran saat proses penyerapan tersebut. Dengan santai Kang Seon menjawab jika tak ada lagi ancaman dan tak perlu ada yang dikhawatirkan. Jeyan sang Raja Emas yang mendengar itu yakin jika Aran saat ini sedang sendiri. Hal ini menunjukkan jika mereka tidak mengetahui jika pil yang diberikannya adalah pil palsu. Dengan melakukan penyerapan kristal es maka Aran pastinya sedang melemah dan ini adalah kesempatannya. Beberapa saat kemudian pihak Taeyong menyadari jika Jeyan telah menghilang. Taeyong yakin jika dia pasti sedang menuju di mana Aran berada. Hal itu membuatnya mulai panik karena Kang Seon seharusnya menjaga dia bukan meninggalkannya. Sambil tersenyum Kang Seon terkesan karena Taeyong benar-benar mendalami perannya sebagai masternya hingga berteriak padanya. Tapi dia meminta mereka semua tidak khawatir karena Aran pasti akan baik-baik saja. Sementara itu Jeyan yang datang mengincar Aran malah mendapatkan masalah. Siapa sangka Aran telah menjadi sangat kuat dan dia mencengkram Jeyan dengan begitu mudahnya. Semua orang yang baru sampai di tempat itu sangat terkejut akan pemandangan yang mereka saksikan. Gunreo pun bergetar karena menduga jika esensi dari kristal es telah terserap. Lalu Aran melemparkan Jeyan karena menganggapnya sebagai pengganggu yang tidak berguna. Sekarang pandangan Aran hanya tertuju pada satu orang. Orang itu adalah Gunreo dan dia yang melihat wujud menakutkan Aran mulai panik. Aran telah berhasil mewarisi apa yang dimiliki oleh pendahulunya, yaitu Sang Ratu Es sekaligus salah satu dari Master Puncak. Situasi ini makin mencekam dan tak ada yang tahu akan apa yang bisa dilakukan oleh Aran. Sebagai seorang pewaris dia berhak mengeksekusi para pengkhianat dan tak ada yang bisa menghentikannya. Namun sang iblis Venom malah datang dan berlari ke arahnya untuk menghentikan Aran.